Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang insya Allah senantiasa sayangi dan Allah senantiasa rahmati, ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik kita. Kenapa? Karena sejatinya kita itu hidup hanya di 3 hari ya Bu ya. Hari kemarin, hari sekarang, hari esok yang masih belum tahu. Hari kemarin sudah selesai ya Bu ya. Apa yang sudah kita lakukan? Berarti hidup kita itu hanya hari ini Bu. Ya, hari ini. Ya, hari ini. Maka ibu-ibu jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan di hari ini dalam rangka hal-hal yang melalaikan. Jangankan maksiat, melalaikan saja jangan. Ya, kenapa? Kalau itu yang kita lakukan, maka kita menjadi orang yang rugi. Ya, sebab hari ketika sudah lewat itu tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Jauh lebih baik ibu kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Nih, pada kenyataannya justru orang lebih sedih ketika kehilangan duit ya Bu. Ya, 1.000 tok, masya Allah, ngantai setengah dino ngubak umai, ya kan? Setengah dino loh, berarti kan ya kira-kira sekitar 6 sampai 10 jam. Dia bingung kabeh di obrak-abrik gara-gara 1.000 loh. Giliran kehilangan waktu, kita tidak pernah merasa sedih. Ya, banyak orang yang Allah beri waktu sama waktunya 24 jam. Tapi yang satu berupaya untuk memaksimalkan dalam rangka kebaikan dan ketaatan, yang satu cuma wirawiri podo repote Bu. Yang satu wirawiri mlebu metu mall, ya. Yang satu wirawiri mlebu metu pengajian. Nah, beda kan? Ya, menggunakan waktunya sama, tapi beda nilainya di hadapan Allah. Dan ibu, kalau ibu senang pengajian itu bagus ya Bu, bagus banget. Karena apa? Ya, berarti ibu-ibu jujur belajar lagi nek ngaji, ya kan? Kalau di rumah ya tidak bisa belajar. Katanya tidak bisa belajar orang 2 waktu. Makanya punya kesempatan ya, membuat kesempatan supaya bisa belajar dengan ngaji. Tapi hati-hati loh Bu, hari ini
Banyak emak-emak yang sehari ngaji itu seperti minum obat. 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang lebih, Bu. Dari jam 7 dia berangkat keluar dari rumahnya, menjelang maghrib baru pulang. Kira-kira entuk berapa taklim tuh, Bu? Ya, hati-hati loh, Bu. Semua itu menuntut hisab. Kalau yang itu yang dilakukan seperti itu, maka harusnya dia pun mengupgrade dirinya untuk hijrah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengamalkan menjadi mengamalkan. Jangan hanya ombyang-ombyung, ya, karena banyak sekarang, ya, giliran suruh maca Quran ora iso maca. Ya, grotal-gratul ning ngajine sedina ping 3. Iki piye? Jangan salah loh ya. Saya tidak melarang jenengan ngaji. Harus prioritas. Harus prioritas. Bukankah ngaji kita itu merubah kita kepada tambah benar mendekati Allah. Ya kan? Jangan sampai loh, Bu, ya, ketok repot bendino ngaji tapi nggak ada dapatnya. Karena kalau maaf ya, ngajinya sehari 4 kali, insya Allah, Bu, ilmunya ora enek sing mlebu. Ama dilawake dhewe kaya ngene iki, tenan kakean, nggak masuk ilmunya. Nah, terus gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, ada enggak hasilnya? Enggak ada. Ya, jangan Ibu, jauh lebih baik ngaji sekali atau maksimal 2 kali sehari. Tapi hasil ngaji dipraktekkan di rumah. Begitu Rasulullah itu dulu ngajarkan para sahabat membaca Al-Quran, dari membacanya kemudian memahami maknanya, kemudian sampai kepada pengamalan. Ya, kalau belum sampai pengamalan, belum naik, Bu. Ya, jadi sekali pertemuan itu paling sekitar 5 ayat sekali pertemuan. Saya pernah baca Al-Baqarah. Untuk Al-Baqarah berapa Rasulullah mengajarkan kepada sahabat? 8 tahun untuk surat Al-Baqarah. Tapi tadi ketika 8 tahun itu betul-betul sudah Al-Baqarah sudah masuk kepada pengamalan. Ya, awake dhewe sebulan odoj, one day one juz, berarti 30 hari hatam. Ning giliran dicek, baru dicek bacaan loh, Bu. Ya, acak adut. Iya. Nah, ini jangan seperti itu. Berarti stagnan, jangan. Ya, jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Begitupun dengan taklim ya, Bu. Jangan mengajar kuantitas. Nanti kalau yang dikejar kuantitas, biasanya ini akan terjadi hal-hal yang justru tidak diinginkan. Kuantitas, Bu, ngaji sehari sekali, tapi tadi praktekkan di rumah dari hasil ngajinya. Jangan sampai jenengan ngaji, ya, kehilangan waktu, kehilangan uang, ya kan? Ya, kemudian kehilangan tenaga, pikiran, tapi tidak ada hasilnya di hadapan Allah. Jadi orang ngaji itu setiap harinya harus upgrade, naik, ya. Hari ini begini, besok berarti tambah lagi, begitu, Bu. Ya, nanti jenengan pada akhirnya menjadi betul-betul insan kamil yang diinginkan oleh syariat kita. Ya, Ibu-ibu, itu sekedar pemanasan ya, Bu. Bukan tidak boleh ngaji. Kalau jenengan bisa ngaji sehari 3 kali dan itu dipraktekkan semua. Pertama, ya, hasil ngaji betul-betul diserap
Ngaji tidak boleh ngobrol. Ngaji tidak boleh dolanan HP. Ya, ya, iya, karena ngaji kok. Ya, jenengan dari rumah pamitnya gimana? Mau ngaji kan? Nah, berarti sampai sini jangan dolanan HP. Nek jenengan sampai sini dolanan HP berarti munggur pindah nggon. Ya, begitupun ngobrol. Nah, habis itu kan diserap. Habis diserap dipahami. Makanya biasanya setelah tausiah itu ada siapa yang bertanya, kan begitu. Supaya apa? Keluar itu dalam kondisi faham. Kenapa? Karena faham itu akan melahirkan pengamalan. Ya, nah ini puncaknya itu ketika hasil ngaji kita diamalkan. Bukan ngaji nyatot, dakik-dakik. Rampung ngaji ditutup. Tutup. Ayo coba bulan kemarin sesasi lo. Nekon ngapal ke pembatal wudhu masa rapal. Ayo. Oh, isone munggur ngentut siji. Ya, iya, jangan begitu Ibu. Ya. Ya, kapan jadi pinternya kalau kayak gitu, ya kan? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau bulan kemarin kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, ada berapa Bu? Ada 6. Ya, hal-hal yang membatalkan wudhu saya ulang lagi ya. Pertama adalah apa-apa yang keluar dari 2 jalan. Ya, itu termasuk di dalamnya adalah ngentut. Kemudian yang kedua keluarnya mani, madi, dan wadi. Kemudian yang ketiga tidur nyenyak sampai menghilangkan kesadaran. Yang keempat pingsan. Ya, iya kan? Mabuk, pingsan, gila. Jadi kalau enek wong kok ora gelem sholat, ya kemarin kan tak ngomongi, nek ora gelem sholat edano. Iya, supaya apa? Tidak terkena taklif kan, orang dosa. Kalau masih sadar ya nggak boleh kita nggak sholat, dan sholat harus dengan wudhu kan. Kemudian yang kelima menyentuh kemaluan, dan masalah menyentuh kemaluan ini ketika menyentuhnya tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang maka wudhu tidak batal. Kemudian di buku ini ya karya Abu Malik Kamal menyampaikan bahwasanya kita tidak boleh menyentuh kemaluan kita dan tidak boleh juga menyentuh kemaluan suami. Yang boleh adalah menyentuh kemaluan anak, ya anak kecil. Ini dibolehkan. Nah ini di hal anak kecil ini ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i secara umum tidak boleh menyentuh kemaluan. Artinya kemaluan anak kecil pun membatalkan wudhu. Nah sementara Abu Malik Kamal ini tidak membatalkan wudhu. Dalam kondisi seperti ini maka jenengan ambil tengah, ya tawasud yang tengah-tengahnya, kehati-hatian. Artinya dalam kondisi normal dan kita mampu untuk tidak menyentuh kemaluan anak kecil, maka jangan dilakukan. Ya, kemarin saya contohkan ketika anak kita, cucu kita pengen pipis, ya kan nggak mungkin anak yang usia mungkin 3 tahun, 4 tahun pipis itu bisa megang sendiri kan belum tentu ya, belum tentu. Maka kita kemudian megang ya kemaluannya. Nah ini di buku ini tidak apa-apa, tapi Imam Syafi'i tetap nggak boleh. Nah, dalam kondisi yang longgar ya kita tidak kemudian darurat, maka tetap hindari ya, dihindari ya. Tapi kalau darurat dan tidak bisa berwudu, artinya sulit untuk berwudu kembali, memperbaharui wudu, maka ini ambil yang ini ya. Kalau ada perbedaan pendapat, jadi jangan malah tambah bingung, kita malah justru lebih longgar ya. Dalam kondisi darurat kita boleh ngambil yang tidak apa-apa.
Tapi dalam kondisi normal dan kita bisa memperbaharui wudhu, jauh lebih baik memperbaharui wudhu, ya, memperbaharui wudhu. Nah kemudian berarti ketika kita terkena najis, batal nggak wudhu kita? Tidak, ya, karena beda, ya, cara membersihkan najis dengan cara membersihkan hadas. Bedakan ya. Kalau cara membersihkan najis cukup dicuci, berarti tadi kalau tangan kita terkena najis, kita sudah wudhu, nggak usah dengan ngulang wudhu, cukup dicuci saja, ya. Tapi kalau kita berhadas, ya, diantaranya tadi pembatal wudhu tadi, maka kita harus berwudhu. Jadi bedakan antara membersihkan najis dengan menghilangkan najis sama menghilangkan hadas, ya. Nah kemudian yang keenam adalah memakan daging unta. Ini juga ada perbedaan pendapat, ya. Ya, ada yang mengatakan cuma sekedar sunnah, ada yang mengatakan ini wajib untuk berwudu lagi, ya. Nah, alhamdulillahnya di tempat kita tidak ada daging unta, ya. Ya, bersyukur, ya. Kira-kira unta sama sapi dagingnya enak mana, Bu? Enak sapi, betul. Makanya kan di dalam kurban itu ada sebagian, ya, mengambil keistimewaan prioritas. Di antaranya Imam Syafi'i ketika berkurban itu mengambil dari sisi kuantitas bukan kualitas. Maka Imam Syafi'i mengutamakan kurban itu unta yang paling depan, yang paling atas, baru sapi, baru kambing atau domba. Tapi ayam nggak boleh ya, Bu. Meskipun ayamnya sekandang seharga kambing nggak boleh, ya. Nah, tapi Imam Maliki, ya, Imam Maliki malah justru kuantitas. Jadi rasanya, ya, berarti apa dulu? Kambing dulu, ya, kambing dulu, karena daging sapi dengan daging kambing itu enak daging kambing. Ya, nah, karena kita itu tidak terbiasa makan kambing, makanya sapi, maka biasanya ya enak sapi Bu Yeni, nah mergane jenengan ora doyan kambing. Ya, kambing dulu, baru sapi, baru unta. Ya, ya, wallahu a'lam. Ya. Nah, hari ini kita tadi, ya, mempelajari hal-hal yang tidak membatalkan wudhu. Yang pertama, perempuan menyentuh laki-laki tanpa penghalang, ya. Ini juga tidak membatalkan wudhu. Nah, ini juga nanti ada perbedaan pendapat, ya. Ya. Dan tentu saja di sini yang dimaksud dengan laki-laki adalah suaminya, ya, suaminya, ya. Suaminya, ya, atau mahramnya, tapi ditekankan di sini suaminya. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan suami itu bukan mahram. Akhirnya apa? Kalau, ya, seorang istri, ya, mau pamitan dengan suaminya, ya, salaman, tapi suaminya sudah berwudu, maka batal. Itu Imam Syafi'i. Nah, buku ini Abu Malik Kamal memasukkan, ya, menyentuh, ya, tangan atau menyentuh, ya, kulit laki-laki dengan perempuan yang suami istri atau mahramnya itu tidak batal, ya, tidak batal, karena memang tadi, ya, perbedaan pendapat. Kenapa kok Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, ya, suami itu bukan mahram? Karena apa, Bu, definisi mahram? Nah, betul, ya. Mahram itu definisinya adalah laki-laki yang tidak boleh dinikahi atau perempuan yang tidak boleh dinikahi. Karena apa? Mahram. Ya, berarti bojone awake dhewe dudu mahram. Karena kan untuk nikah, ya. Makanya Imam Syafi'i memasukkan seorang suami bersentuhan dengan istrinya,
ya. Dalam kondisi sudah berwudu maka wudunya batal. Tapi Abu Malikah mah enggak. Innalillahi, ya. Enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Ambil yang enggak apa-apa aja katanya. Boleh Bu, monggo, monggo, ya. Karena kalau ada pilihan itu kita yang ngambil yang kira-kira tidak menyulitkan kita, kan begitu, ya. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah, Islam itu mudah, jangan dipersulit. Makanya jangan pakai tekon ya Bu, kok jadi sulit. Nah, di sini dikatakan, ya, pokok dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa wudhu itu batal karena bersentuhan dengan perempuan adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bunyinya, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu, dan tidak mendapati ma'an, air. Berarti tidak mendapati air untuk berwudu, gantinya apa? Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci atau bersih. Ya, ini ya Imam Syafi'i mengambil aula mastumun nisa itu berarti menyentuh. Jadi mengatakan batal. Sementara ya imam-imam yang lain aula mastumun nisa itu tidak hanya bersentuh dalam arti kulit dengan kulit, tapi jima, ya, bersetubuh. Jadi kalau sentuhannya cuma kulit dengan kulit tidak membatalkan, ya. Kemudian ya dalilnya apa kok ya yang tidak membatalkan? Dalil yang lain dari hadisnya disampaikan di sini, hadis Aisyah ya radhiyallahu anha, dia berkata, aku kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kasurku pada satu malam. Lalu aku mencarinya. Nah, mencarinya itu orang tangi loh Bu, ya. Gerayah, ya, kayak kita ketika tidur bersama pasangan kita, tiba-tiba ngene kok ora eneng, terus tambah ngene ora eneng. Nah, terus sebelum mata kita membuka, ini tangan sudah kemana-mana dulu ya Bu, ya kan, nyari pasangan kita, ya. Yang punya pasangan, wis orang duwe pasangan, ojo golek-golek. ya biasanya begitu, ya fitrah kita itu seperti itu. Sebelum mata ya membuka itu tangan begitu, ya. Nah kemudian tanganku, kata Aisyah, menyentuh telapak kaki beliau. Nah, alhamdulillah ayam rasanya, ya. Nah ketika itu beliau sedang berada di masjid. Bayangkan kasur dengan masjid, ya. Seberapa panjang tangan Aisyah, kan pikirannya kita. Karena apa? Kita bayangkan kasur dewe, ya, yang ada di rumah. Sementara ya yang dimaksud kasur di sini, ya, kasur Rasulullah bersama Aisyah itu cuma tembukan pelepah kurma. Masya Allah, ya, yang ditutup dengan kain tipis banget. Kemudian tadi rumah Aisyah dengan masjid itu nyambung, ya. Jadi rumah Aisyah salah satu istri Rasulullah, karena rumah mereka istri-istri Rasulullah ya sendiri-sendiri, dan yang paling istimewa itu adalah rumah Aisyah. Itu saja Bu, ukurannya lebar 3 meteran, panjang 5 meteran. Itu sudah ada ruang tamu, ya, dapur, ruang keluarga, ya, ruang tidur. Yang tidak ada hanya toilet. Toilet tidak ada. Toiletnya dijadikan satu di luar. Ya, jadi seperti itu.
Itulah Rasulullah kehidupannya. Ya, coba bayangkan dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Iya. Itu bukan berarti Rasulullah miskin. Ya, Rasulullah tidak miskin. Kalau Rasulullah pengen ngomong saja sudah didatangkan. Satu saat ada sahabiah main ke rumah Aisyah. Saat itu Rasulullah tidak ada di rumah. Kemudian sahabiah itu melihat di dalam sudut ruangan itu ada sebuah tempat tidur. Kemudian ya tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, itu tempat siapa?" "Tempat saya dengan Rasulullah tidur." "Itu tempat tidurmu?" "Iya." Kemudian apa yang dilakukan sahabiah ini? Sahabiah itu pulang, kemudian minta orang membawakan kasur kepada Aisyah. Oleh Aisyah diterima dengan senang hati. Alhamdulillah, nanti malam empuk. Ya tidurnya lebih empuk. Ya. Dan Aisyah itu kecil loh ya. Senang banget kan dikasih yang lebih bagus. Terus akhirnya digantilah tempat tidur yang tadi dengan ya tempat tidur kiriman sahabiah tadi. Datang Rasulullah. Rasulullah katakan, "Aisyah, itu apa?" Rasulullah, "Itu apa, Aisyah?" "Itu kasur Rasulullah. Kita nanti malam tidur lebih nyaman, lebih enak." "Siapa yang bawa ke sini?" "Tadi ada sahabiah datang memberikan ini kepadaku." Aisyah senang banget. Terus kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, kembalikan." Bayangkan Aisyah menang, diam Bu, karena Aisyah, "Aku senang." Ya, iya. Terus akhirnya apa? Rasulullah melihat Aisyah seperti itu, diam, kemudian, "Wahai Aisyah, tolong kembalikan." Terus yang ketiga kali, "Wahai Aisyah, tolong kembalikan." Aisyah baru ngomong, "Tapi Rasul, aku suka." Nah, kata Rasulullah, "Jangan engkau menyukai sesuatu yang membuat kita terikat dengan kenikmatan dunia." Bayangkan, sementara WEDB, ya, iya kan? Ya, dari pakaian, dari makan, ya kan? Kemudian dari tempat tidur, dari rumah, ini semua pengennya yang enak, yang nyaman. Rasul itu kalau sore hari masuk ke rumah yang dimana dia tiba giliran istrinya di situ, rumah istrinya yang tiba giliran itu, dia katakan ketika sebelum maghrib, "Wahai Aisyah, ada apa di rumah? Keluarkan. Jangan sampai ada makanan yang nginep di rumah kita." Awake dhewe Bu. Rasanya iya. Padahal kita kalau ditanya pengen masuk surga bersama Rasulullah, kira-kira jenengan kuat boten? Iya kan? Bayangkan, udah gak ada apa-apanya kita itu, gak ada apa-apanya. Dibanding kesederhanaan Rasulullah. Karena apa? Udahlah, itu berarti yang keluar itu kebaikan. Maka kalaupun sekarang kita jauh banget perilaku harian kita dari Rasulullah, bukan berarti kita tidak mencontoh. Semampu kita sekarang. Ya, jangan terikat Bu dengan kenikmatan dunia. Ketika jenengan terikat dengan kenikmatan dunia, yang ada di pikiran kita hanya duit. Sampai apa? Tidak lagi memikirkan yang halal dan yang haram. Jangan. Sudah, ya dunia itu sekedar saja. Ya, dunia itu sekedar saja. Sekedar apa? Bisa menegakkan tulang punggung kita.
supaya kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, jangan nangis Ibu, tuh nangis. nah itu kasur awake dhewe piye dadine? Apa ditok nggih wong. ya kita juga jangan ya, nanti takutnya nanti malah jadi masalah fitnah ya, karena keluarga kita, suami kita belum tentu juga seperti kita kan. Nah ya, kita berupaya mendidik minimalkan ya kesenangan dunia di dalam kehidupan kita. Kita bukan manusia dunia, kita manusia akhirat ya. Nah kemudian di situ dikatakan ya, ketika itu beliau sedang berada di masjid, kedua telapak kaki itu tegak, dan saat itu beliau berkata, ya, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kira-kira doa apa itu, Bu? Doa saat sujud terakhir di sholat witir. Ibu ada yang sudah mengamalkan ketika sholat witir? Nah ini, iya, sholat witir doanya beda. Ini Allahumma inni a'udzu bika biridhoka ya wa bi mu'afatika bi uqubatika wa a'udzu bika minka la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Artinya apa di sini disampaikan? Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari murkamu. Ya, mohon ampunanmu dari siksamu, dan aku berlindung kepadamu dari dirimu. Aku tidak dapat menghitung pujian atasmu. Engkau sebagaimana yang engkau puji atas dirimu sendiri. Ibu yang punya buku di garis bawah, kemudian difoto pada saat langgan, pada saat longgar dihafal, karena ini tidak mungkin dibaca. Sebab apa? Itu saat sujud ya, nggak mungkin kan baca, makanya dihafal. Nah ini pelajaran, Bu ya. Lebih baik jenengan menahan untuk tidak taklim menghafalkan ini, berarti jenengan dapat satu, ya kan? Kemudian diamalkan di setiap sholat witir kita, daripada tadi wirawiri taklim iki ora apal, iki ora apal, iki ora apal. Iya, caranya begitu, satu-satu, Bu. Hafal kayak iki ya. Atau tadi kalau longgar, jangan dolanan HP terus, Bu. Jenengan mati gara-gara HP. Iya, tenang, sia-sia, Bu ya. Dan yakin ini yang hadir itu semua punya yang namanya HP, dan HP itu menjadi salah satu penghalang kita untuk bisa masuk surganya Allah. HP ya, kita lebih suka baca HP daripada tadi ngapal ki angel loh begini. Urung apa-apa wis ngomong angel loh ya. Mergane apa? Diapal sing dhuwur, sing isor ilang. Sing isor apal, sing dhuwur ilang. Ya kenapa? Dicari lagi nih sebabnya. Apa ya sebabnya? Sampai sulit menghafal. Jangan-jangan gara-gara makanan yang tidak halal. Jangan-jangan terlalu banyak dosa sehingga berat kita untuk menghafal. Ini harus dicari, Bu. Ini namanya cerdas. Ya, jangan kemudian hanya menggurui rawiri ngaji, tapi tidak ada perbaikan. Ya, ini rodo atas loh, Bu. Tapi pada konteks kenyataannya sekarang itu banyak orang yang ngaji, tapi tidak ada perbaikan. Ya, maka jangan sampai seperti itu.
ya punya waktu luang di rumah untuk membuka hasil ngajinya, memahami, kemudian ketika itu ada hafalan yang harus dihafal, upayakan dan mohon kepada Allah, jangan lupa doanya, ya. Karena semua itu atas izin Allah, ya. Nah, ini menunjukkan ketika Rasulullah kakinya terpegang oleh Aisyah, berarti kan bersentuhan tuh. Rasulullah tidak kemudian memperbaharui wudunya, membatalkan sholatnya, tapi tetap meneruskan sholatnya. Berarti menunjukkan ini tidak batal. Ya, kemudian hadis yang kedua, ini juga dari Aisyah radhiyallahu an. Dia berkata, aku tidur di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kakiku berada di arah kiblat. Apabila beliau bersujud, beliau menyentuhku, maka aku melipat kedua kakiku. Dan apabila beliau berdiri, aku hamparkan kembali kedua kakiku itu. Nah, coba bisa bayangkan, Bu. Ya, Aisyah tidur, kakinya ya di tempat sujud Rasulullah. Ya, terhampar di tempat sujud Rasulullah. Karena apa? Ya tempat tidur, ya tempat sholat di situ. Ya. Nah, pada saat Rasulullah ya mau sujud, kehalang kaki, akhirnya kakinya disentuh. Jingkrung Aisyah. Ya. Ketika Rasulullah berdiri lagi, karena jingkrung kan tidur nggak enak juga, diselonjorkan. Itu loh kehidupan Rasulullah bersama Aisyah. Dan Rasulullah ketika sujud yang rakaat berikutnya tidak kemudian ditabok, Bu. Kowe kuwi orang genah. Coba nek awake dhewe ya piye to iki ngene wong salat kok malah kaya ngene. Kan begitu. Itu loh romantisnya Rasulullah kepada istri-istrinya, luar biasa. Dan tadi Aisyah ini rasa kekanak-kanakannya masih, ya, jadi tidak bisa kemudian dikeraskan, dihilangkan, itu nggak bisa karena Aisyah itu masih anak-anak. Jadi ya tadi, ya. Dan itu ketika menyentuh berarti kan nempel, ya, antara tangan Rasulullah dengan kaki Aisyah. Tidak kemudian membatalkan sholatnya dan berwudu kembali. Ya, ini yang menjadi dalil. Dan saat itu, ya, tidak ada lampu di rumah Rasulullah, jadi gelap gulita. Ya, ya, ini. Jadi masya Allah ya, luar biasanya Rasulullah. Nah, pada dua hadis ini jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh Aisyah, tetapi beliau tetap menyempurnakan sholat beliau, dan inilah menjadi dalil bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Ya, dan di sini juga ada peringatan, tadi sudah saya sampaikan, yang dimaksud bersentuhan perempuan dengan laki-laki tidak membatalkan wudhu, bukan bahwa engkau boleh bersentuhan kulit dan berjabat tangan dengan laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahram. Jadi jangan kemudian gara-gara belajar iki, ya, sholat arep sholat wis wudu, nek tanggane, Mas, iki piye iki? Ya, belajar ini ngendi? Jangan, enggak boleh ya. Ya, ya, ini adalah laki-laki yang mahram. Ya, laki-laki yang mahram. Kalau yang bukan mahram, jangan, Bu. Ya, jangan. Meskipun ketika ya sudah sering ketemu, kadang-kadang kan menganggap itu saudaranya, kakaknya kalau lebih tua, atau adiknya kalau lebih muda, tetap aja tidak menjadikan mahram anggapan adik kakak tadi. Ya, saya ketika dulu saya pernah kan kerja di PKU, ya, karyawan, jangan karyawati, kadang-kadang iki wis tak anggap adikku dhewe, dingenekke. Ya, ini jangan, nggak boleh ya, nggak boleh. Bukan berarti terus gampangan kayak gitu ya. Jadi nggak, ya, jangankan tadi ya dipeluk, dirangkul, ya, berjabat tangan saja, ya jangan. Ya. Karena apa Rasulullah sampaikan?
ya, daripada tanganku menyentuh wanita yang bukan mahram, aku jauh lebih baik kepalaku ditusuk dengan jarum besi. Tuh ya, jadi jangan ya Bu, jangan gampangan jawilan rono jawil rene, nggak boleh ya. Orang ngaji tidak model seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua, yang tidak membatalkan wudhu, keluarnya darah dari selain tempat keluar yang biasanya. Tempat keluar biasanya itu maksudnya adalah kubul ya, tempat keluar darah kan di kubul nih ya. Kalau itu keluarnya bukan dari kubul dalam arti darah haid maupun darah nifas ya, maka ini tidak membatalkan wudhu. Bahkan meskipun keluarnya dari kubul, dari vagina ya, jalan depan, tapi kalau itu keluar pada saat bukan hari haid dan bukan hari nifas, dan itu masuk darah istihadah, maka ini pun tidak membatalkan wudhu ya. Jadi darah luka nggak apa-apa Bu ya, darah ya nyamuk nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi ya tadi kalau bisa ya jangan sampai ya ada. Kenapa? Karena ya ini mengganggu kita ketika sholat kan begitu ya. Kalau dalam kondisi darurat itu nggak masalah. Di sini dalilnya Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dari Ibnu Abi Syaibah, menyebutkan secara mausul dengan sanad yang sahih dari Hasan Al-Basri. Dia berkata, kaum muslimin tetap mengerjakan sholat meski dalam keadaan terluka. Kemudian Al-Bukhari berkata kembali, Ibnu Umar memencet bisulnya lalu keluar darah darinya dan dia tidak berwudu lagi. Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih bahwa Umar mengerjakan sholat padahal lukanya masih mengucurkan darah. Ya, berarti nggak apa-apa ya, darah yang keluar bukan dari jalan vagina ya, jalan depan ya. Nah kemudian yang ketiga, muntah dan sejenisnya ya, ini juga tidak membatalkan wudhu ya. Nah, dalilnya di sini telah diriwayatkan sejumlah hadis yang menuturkan bahwa muntah itu membatalkan wudhu, akan tetapi hadis ini berderajat doif dan tidak boleh dijadikan hujah atau dalil. Oleh karenanya banyak dari kalangan ulama peneliti berpendapat bahwa muntah itu tidak membatalkan wudhu, dan ini adalah madhab as-Syafi'i dan dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa. Jadi kalau jenengan muntah kemudian terkena baju ya, maka baju ini tetap suci dan muntahnya juga tidak membatalkan wudhu, hanya kumur saja ya. Kenapa? Karena muntah itu biasanya suasana mulut jadi berubah ya Bu ya. Oleh karena itu jangan habis muntah langsung sholat. Nanti jenengan bisa-bisa sambil sholat sambil merasakan apa yang ada di dalam mulut. Ya, nah kalau tadi ada sisa muntahan juga sambil ditelan Bu, gila nih jadinya. Iya. Ya, makanya tadi ya meskipun tadi tidak membatalkan wudhu, bukan berarti kemudian tidak memperlakukan diri untuk supaya ya tidak mengganggu saat kita sholat dengan cara tadi berkumur ya, berkumur supaya bersih ya. Nah kemudian ya yang keempat, keraguan orang yang berwudhu apakah berhadas atau tidak. Nah ini ya, jika engkau ragu-ragu apakah wudhumu sudah batal atau belum, maka keraguan ini tidak menimbulkan pengaruh dan tidak batal wudhumu, baik engkau sedang mengerjakan sholat maupun sedang tidak mengerjakan sholat, sampai engkau yakin bahwa engkau sudah berhadas dan sudah batal wudhumu. Jadi keraguan tidak boleh mengalahkan keyakinan. Ragunya apa? Koyone ngentut ya, koyone ngentut ya. Yakinnya apa? Tadi aku sudah wudhu. Maka apa? Hilangkan ragunya.
ambil yang yakin. Kalau tadi sudah wudu. Ya, seringkali nih Bu, ibu-ibu dari rumah sudah wudu. Sampai sini mau sholat tahiyatul masjid bingung. Itu mau aku numpak kendaraan ngentut apa ora ya? Ketoke antara ngentut karo ora. Nah ini kan ragu. Ya, jenengan harus jangan ngambil islah timbangan yang kok sholat ora guna wis ora usah sholat wong sunah tok kok. Ya, salah. Ya. Kenapa? Secara ya kaidah fikih keraguan itu tidak boleh mengalahkan keyakinan. Jadi yakinnya mau aku wis wudu, sing ragu dibuang. Ning aja terus kemudian jenengan ya bola bali ragu ning dadi modal. Ya, ketok aku ragu. Jadi ini ambil yang pasti, yang yakin. Nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi jangan dibiasakan. Kenapa? Ragu-ragu itu juga bagian dari peluang setan. Jalan setan untuk apa? Untuk kemudian ya kita tidak melakukan hal-hal ketaatan. Ini jangan sampai terjadi. Seringkali dalam kondisi sholat nih ya Bu ya. Kadang-kadang kita sudah wudu, sudah wis ya insya Allah ya. Begitu takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, nah mau sujud iki koyone kok maces ya. Kok koyo teles. Nah ini kadang-kadang juga begitu. Nah ini terus gimana? Kata Rasulullah, tinggalkan ya. Teruskan sholatmu. Atau tadi aku mau ngentut, koyone enak angin. Ini juga gak boleh. Kalau masalah kentut, kata Rasulullah katakan jangan kalian berpaling dari sholatmu sehingga engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Landelala sing ngentut sing sampinge jenengan sing ambune tekan wae kita terus piye. ya jadi seperti itu. Makanya Ibu jangan bermain-main dengan ragu-ragu, tidak boleh. Kita ibadah tidak boleh ragu-ragu ya, karena ragu-ragu itu kalau diterus-teruskan ini bisa jadi penyakit loh Bu. Ada loh, gara-gara tidak segera menutup pintu keraguan, ini kemudian dia wudu sampai setengah jam Bu. Karena tadi baleni meneh. Kalau sudah seperti ini sudah sulit. Karena setan sudah seneng banget sama orang kayak gitu. Akhirnya kan sholatnya jadi ketinggalan. Kadang-kadang bisa jadi juga bajunya basah semua kan. Apa meneh kalau terjadi pada ibu-ibu kayak gitu. Maka keraguan harus ditepis. Kadang-kadang ibu-ibu tuh pada saat cebok ya Bu, koyone urung bersih. Ini juga nggak boleh loh Bu. Ya, udah ya. Ketika kita pipis, ya, pada saat tidak ada air, dengan tisu pun itu diperbolehkan. Ya, maka kalau kita cebok dengan air, berarti itu jauh lebih sempurna. Jangan dipermainkan oleh setan. Ketok kurang kok, ketok masih sebelah ini urung kena banyu. Nah itu nggak boleh. Ya, udah. Maka bener kadang-kadang ya ada orang pipis kok suwemen jadi ngopok. Nah itu kadang-kadang bisa jadi karena dia ragu-ragu. Nah nanti kalau sudah pipis kok koyone ene sing arep metu meneh. Nah, kapan rampungnya carane ngene. Nah, ya, ini jangan apalagi di luar ada yang nunggu ya. Akhirnya jadi fitnah kan. Jadi jangan ragu-ragu Bu. Ya, maka di sini dalilnya dari Abad bin Tamim, dari pamannya, dia berkata seorang laki-laki dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia terbayang-bayang sesuatu di dalam sholatnya. Lalu Nabi bersabda, ya, terbayang sesuatu itu ngentut atau tidak, ya. Janganlah dia berpaling dari sholatnya hingga dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Ya, jadi jangan ragu-ragu ya Bu. Bismillah sudah. Ya,
Tadi sudah wudhu, sudah sempurna sesuai yang diajarkan Rasulullah, sudah ya, madep sama Allah, menghadap Allah, kemudian konsentrasi dan berupaya untuk menikmati sholat kita. Ibu-ibu, sholat itu sebuah kenikmatan loh Bu. Makanya kenapa jenengan ya dihasung, dikejar-kejar untuk mengartikan arti apa yang dibaca di dalam sholat ini supaya timbul kenikmatan. Jangan sampai dari takbiratul ihram sampai salam belas orang nek sing ngerti. Masa Allahu Akbar orang ngerti artinya? Ya, masa Al-Fatihah orang ngerti artinya? Nah, terus sholatnya tapi ya, asal maco. Ya, otomatis karena ya, makanya seringkali kita sholat tapi pikiran kemana-mana, tidak bisa menikmati sholat. Dan ini hal tidak mudah loh ya Bu. Bukan berarti ya yang ngomong berarti Bu Yeni harus menikmati sholat. Mari kita bareng-bareng menikmati. Karena Bu Yeni juga kadang-kadang menikmati, kadang-kadang kemana-mana. Ya kemana-mana sama. Tapi kita semua bareng-bareng. Ayo bagaimana cara menikmati sholat seperti Rasulullah. Rasulullah itu dianggap sholat itu sebagai sesuatu istirahat, mengistirahatkan ya hiruk pikuk dunia, kemudian menghadap Allah, curhat sama Allah ya. Jadi kita perbaiki sholat kita ya, dan kita berupaya menikmati ketika mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan dibayangkan, oh berarti koyo raksasa. Jangan ya. Kenapa? Karena zat Allah itu tidak boleh ya diserupakan dengan makhluk. Ya sudah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha besarnya seperti apa? Sudah tidak usah jenengan pikirkan. Karena kalau jenengan pikirkan bisa jadi jenengan masuk ke dalam syirik atau gila jenengan. Karena nggak sampai akal kita maha besarnya Allah seperti apa. Bayangkan coba, di dalam Al-Baqarah ada ayat terbaik ya yang Allah berikan kepada kita. Namanya ayat apa Bu? Ayat kursi. Ya, jenengan baca ayat kursi bolak-balik, ngerti nggak arti kursinya? Apa kursi yang tak lugu iki? Iya. Apa kursi? Ada yang tahu? Tak kasih hadiah, ngacung kalau benar. Apa? Apa Bu? Belum benar. Apa? Kemen sing iso. Iya. Tempat pijakan kaki Allah. Bukan pijakan kaki, tempatnya ya. Tempat pijakan kaki Allah itu kursi namanya. Jadi jangan bayangkan ketika maca ayat kursi ya, kursi sing tak lunggui ya, padahal kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Itu tempat pijakan kaki Allahnya seluas seperti itu Bu. Pijakan kaki loh. Karena kan singgasana kan ada pijakan kakinya tuh ya. Kalau di kerajaan kita yang ya ketika lihat film itu kan ya ada singgasana, kemudian ada pijakan kakinya, tempat kakinya di situ. Itu pijakan kaki Allah, tempat pijakan kaki Allah itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Maka tadi Allah meliputi segala sesuatu. Ya, kenapa? Ya maha Allahu Akbar, maha besarnya Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh kita. Karena kita tidak nyampe akal kita. Ya, tidak sampai akal kita. Kalau pijakannya saja seluas langit-langit dan bumi, bagaimana ya maha besarnya Allah? Wallahu a'lam. Bukan wilayah kita untuk memikirkan zat Allah,
Tapi wilayah kita adalah memikirkan, mengamalkan apa-apa yang Allah syariatkan. Sudah ya. Nah, kemudian yang kelima sekarang ya, yang kelima adalah tertawa keras hingga bersuara pada waktu sholat. Ini tidak membatalkan wudhu, Ibu, tapi membatalkan sholat. Karena apa? Tertawa keras. Kalau tersenyum enggak apa-apa ya, tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Nih, jangan gara-gara tidak membatalkan sholat jenengan sholat senyum-senyum di stres jenengan ya. Bisa jadi ketika kita lagi sholat nih ada cucu kita ya, lah kok lucu banget ya melakukan gerakan yang lucu itu, kita terus akhirnya tersenyum ya, tidak batal sholat kita. Tapi kalau bersuara, tertawa ya, maka batal sholat kita, tapi wudhunya tidak batal ya. Nah, dalil kuat yang kaitannya dengan hal ini adalah hadis Jabir, bahwasanya dia ditanya tentang seorang pria yang tertawa pada saat mengerjakan sholat. Jabir berkata dia harus mengulang sholatnya, tapi tidak perlu mengulang wudhunya. Dan yang terakhir adalah memandikan mayat ya. Jadi kalau dengan memandikan mayat tidak membatalkan wudhu, tapi memandikan mayat juga tidak harus dengan berwudu ya. Kalau misalnya kita sudah terbiasa nih ketika keluar rumah sudah berwudu terlebih dahulu, nah kemudian ya kegiatan berikutnya adalah memandikan mayat, maka ini tidak membatalkan wudu kita selagi apa? Tangan kita tidak menyentuh kemaluan mayat secara langsung ya. Nah, di sini dikatakan ya, tidak ada dalil yang sah yang menyatakan bahwa memandikan mayat itu membatalkan wudumu. Ada riwayat hadis yang menunjukkan disunahkannya wudhu dan mandi bagi siapa saja yang memandikan mayat ya. Jadi bukan berarti ketika disunahkan wudhu dan mandi ini membatalkan wudhu ya. Dan biasanya orang setelah memandikan mayat ya, pengennya tidak hanya wudhu, Bu, mandi. Iya. Kenapa? Karena dengan mandi ya, dengan mandi ini membuat kita segar dan hilang capek kita. Ya, memandikan mayat itu pegel, Bu. Ya, karena yang namanya mayat meskipun kecil berat betul, ya berat. Dan memandikan mayat itu tidak bisa sendiri, Bu. Ya, harus ada temannya. Dan kalau memandikan mayat, jaga lisan, ya. Jangan mengatakan hal-hal ya yang tidak baik, apalagi tentang si mayat ya. Pernah nggak jenengan memandikan mayat tapi mayatnya menteleng, Bu? Gara-gara ya tidak bisa tidak langsung ditutup ya, ketika ya nyawa sudah tercabut ini harus ditutup. Makanya salah satu hal yang harus dilakukan oleh yang hidup ketika sudah dinyatakan meninggal itu memejamkan matanya ya, supaya apa? Supaya tidak terlihat buruk atau medeni bahasanya dewi ya. Saya pernah memandikan mayat dan mayatnya tadi matanya terbuka, wedi banget, Bu. Lah piye? Ya nyirami nih pentelengi we. Ya kan bahasanya dipentelengi toh, karena kan nggak bergerak itu pelupuk matanya nggak bergerak. Ya kan udah dimenteleng terus. Wah, medeni kok nek karo guyu piye? ya makanya tadi kita upayakan ya, upayakan. Lah kalau misalnya begini kan nggak bisa, kita ya coba untuk dikasih plester ya, dikasih plester nggak apa-apa, Bu, sebelum dimandikan nggak apa-apa ya, karena kan bisa jadi dia meninggal nggak ada yang nunggu misalnya seperti itu, akhirnya setelah 2 jam udah kaku kan sulit gini kan ya. Diginikan sambil didoakan, Bu, ya Allah mudahkan ya Allah, karena kasihan pertama tadi ya
menakutkan ketika di rukti jenazahnya. Yang keduanya ini mungkin nanti jadi fitnah, ya, fitnah, karena tidak setiap orang takziah itu hatinya baik, ya. Makanya ibu-ibu upayakan ketika takziah melihat apapun dari kondisi mayat, jangan berpikir negatif, ya, jangan berpikir negatif. Kalaupun kita tahu kondisi harian mayat, tidak usah dibahas, sudah rampung tutup. Karena apa? Dia sudah sampai kepada waktunya mempertanggungjawabkan amalnya. Kita jangan kemudian, ya, dengan meninggalnya dia kok malah justru membuat dosa baru, jangan. Nah, dengan meninggalnya saudara kita, malah kita berupaya untuk mendapatkan kebaikan dari meninggalnya saudara kita, ya, di samping mendoakan saudara kita. Ya ibu-ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Ya, 1, 2 aja ya, monggo Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, dibuka coba Mbak. Iya. Iya, ya. Pertama, kalau kita sholat, kita kan tidak boleh baca, ya, bacaan atau ucapan yang di luar sholat, toh. Ya. Nah, salah satunya, bagaimana kalau kita bersin? Kita diperbolehkan, alhamdulillah. Bukankah alhamdulillah juga ada di dalam sholat? Ya. Al-Fatihah kan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Maka kalau hamdalah ketika kita bersin, boleh, tidak batal sholat kita. Kecuali ada teman kita yang ngomong yarhamukallah, kuwi batal denen. Ya. Iya, padahal itu kan wajib toh, mentasmi, ya. Ya. Itu batal dia, karena apa, yarhamukallah nggak ada di dalam bacaan sholat, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ketika sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, betul, ya. Boleh diucapkan ketika doanya maksur, dan upayakan ketika ruku dan sujud berdoa tidak menggunakan dari doa Al-Quran, doa dari hadis, itu yang, ya, sahih. Meskipun di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan doa dari Al-Quran, dengan niatan berdoa dan tidak satu ayat penuh. Tapi untuk menghindari itu jauh lebih baik dengan ngapalkan doa dari hadis yang maksud, ya, gitu ya. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Oh iya, muntah itu tidak membatalkan wudhu, dan muntah itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau muntahnya disengaja, itu membatalkan puasa. Ya, kalau muntahnya tidak disengaja, tidak membatalkan puasa itu. Nah, dengan catatan tadi, karena ketika muntah itu suasana mulut itu sudah berubah, ya, jadi asam, ibu berkumur supaya apa? Menghilangkan, ya, bau-bau dari muntahan tadi, ya. Jadi tidak membatalkan puasa, Bu, ya, kecuali tadi muntahnya disengaja, ya. Kalau muntahnya disengaja batal puasanya. Ya, gimana? Oh, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai donor, ya, karena donor itu banyak, ya. Kalau diambil cuma beberapa mili, ya, untuk pemeriksaan itu nggak masalah, boleh Mbak. Ya. Ya ibu-ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita tentang dinul Islam dan memberikan kebaikan serta keberkahan untuk kehidupan akhirat dan dunia kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.